yang tadi titipan dari Bu Yeni Pak. Jadi yang matematika dikonnya Bu Yeni, kalau ini sekarang saya. Oh, yang matematika Bu Yeni. Iya. Kalau ekonomi Bu sendiri. Iya, saya Linda Pak. Ekonomi sekarang kita masih baru tentang tahap pengikhtisaran. Ada yang pernah dengar istilah tahap pengikhtisaran? Jadi tahap pengikhtisaran itu ada beberapa jenis atau lebih tepatnya ada 4 atau 5. Yang pertama itu adalah neraca saldo. Pernah dengar istilah neraca saldo belum Pak? Neraca saldo. Pernah dengar istilah neraca saldo? Belum. Jadi neraca saldo itu memiliki pengertian daftar akun yang ada dalam buku besar perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu memiliki buku besar. Nah, dalam buku besarnya itu ada bagian yang dinamakan dengan neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah bagian dari buku besar itu sendiri. Kemudian neraca saldo itu memiliki 4 fungsi. Fungsinya ada 4. Yang pertama adalah fungsi persiapan. Yang kedua itu adalah fungsi pencatatan. Yang ketiga fungsi koreksi. Dan yang terakhir adalah fungsi monitoring. Fungsi persiapan yang pertama. Jadi fungsi persiapan itu adalah mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan. Jadi sebelum membuat laporan akhir keuangan, misalkan dalam perusahaan itu setiap akhir tahunnya membuat laporan akhir keuangan, uangnya sisa berapa, kemudian keluar berapa, dan lain sebagainya. Nah, sebelum membuat laporan akhir itu kita harus membuat neraca saldo dulu dengan tujuan mempersiapkan untuk laporan tersebut. Jadi biar nggak tiba-tiba ada laporan tanpa kita tahu asal usulnya. Jadi kita buat dulu rinciannya berapa, kasnya masih berapa, kemudian modalnya berkurang berapa, pendapatnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi kita buat neraca saldo supaya persiapannya dari laporan tersebut dapat maksimal atau tidak terjadi kesalahan. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsi pencatatan, yaitu tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Jadi dalam neraca saldo ini ada beberapa pencatatan. Misalkan pada tanggal 1 Juni terjadi pembenaran sebuah barang dengan biaya sebesar 2 juta. Nah, itu perlu dicatat dalam neraca saldo ini supaya nanti ketika membuat laporan akhir, uang yang keluar atau uang yang masuk itu tidak terjadi miskomunikasi dengan anggota yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi koreksi. Fungsi koreksi ini adalah tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan. Koreksi itu kayak koreksi yang medisnya. Koreksi itu mengkoreksi atau melihat lagi apakah itu benar atau salah pencatatannya. Misalkan kadang-kadang ada pada tanggal 7 Juni ada pengeluaran segi tapi lupa dicatat, sehingga kita perlu melakukan koreksi apakah benar uang yang keluar sama uang yang masuk itu sudah seimbang atau sudah benar gitu. Yang terakhir adalah fungsi monitoring. Fungsi monitoring ini adalah pengawasan. Jadi tujuan dari neraca saldo supaya pengawasan uang yang keluar dan uang yang masuk itu menjadi kondisional, tidak semena-mena. Kan ada kalau misalnya nanti nggak dimonitoring atau tidak diawasi, uang bisa diambil oleh pihak yang kurang bertanggung jawab sehingga terjadilah korupsi pada perusahaan tersebut. Jadi itu adalah fungsi dari neraca saldo yang ada 4. Misalnya yang pertama persiapan, pencatatan, koreksi, dan monitoring.